Setelah sebelumnya Oda berhasil mengalahkan dua orang pemegang kunci iblis yang menantangnya dalam permainan Akma Game, akhirnya dia berhadapan dengan Seinya, seorang penjudi hebat yang memiliki IQ jauh di atas rata-rata manusia pada umumnya, di mana dalam permainan kartu yang bulat sampai-sampai mereka mengurek-urek kartu-kartu yang dipakai sekalipun, sayangnya Oda masih harus kalah dari Seinya. Tapi hal itu justru menjadi jalan bagi mereka berdua untuk bekerja sama melawan Hoshin dan organisasinya yang dikenal dengan nama Gungnir. 9本鍵の成果ですね。 Jadi, Gungnir ini adalah sebuah organisasi yang diam-diam mengendalikan Jepang dengan memanfaatkan kekuatan dari kunci iblis, di mana rumornya mereka telah mengumpulkan 50 dari total 99 kunci yang ada. Dan selama ini kalau kalian kira Maruko dan orang-orang seperti Seinya adalah dalang dibalik kematian para pengusaha dan politisi yang viral kemarin, kalian salah besar karena organisasi Gungnir inilah yang berniat untuk meriset tatanan dunia dari balik layar dengan bantuan kunci iblis. Keesokan harinya, dengan bertambahnya kunci yang mereka miliki berkat bantuan Seinya, mereka mulai menemukan petunjuk di mana kunci-kunci tersebut berisi kode-kode yang merupakan informasi tentang lokasi kunci-kunci lain. Dan yang membuat mereka terkejut adalah salah satunya berada di sekitar mereka. じゃあここにグングニルがいたかもしれないんだね。この座標は移動してる。もうそこに鍵はないよ。 Benar saja, kunci itu ternyata berasal dari salah satu anak buah Hoshin di organisasi Gungnir, di mana tanpa basa-basi, orang itu pun langsung menantang Oda dalam permainan kunci iblis. Meskipun belum mengetahui alasan orang itu langsung menantang Oda, namun merasa mempunyai kesempatan untuk lebih dekat dengan fakta kematian ayahnya, Oda pun langsung menerima tantangan itu. Dan kali ini, iblis yang muncul bukanlah Gumoong, melainkan seekor burung hantu bernama Korchia. Dengan kepribadian iblis yang berbeda, di mana Korchia terlihat jauh lebih kalem dan lebih elegan dibanding Gado si Gumoong. Tentu saja hal itu sedikit banyak akan mempengaruhi permainan, dan setelah menyebutkan syarat masing-masing, Oda meminta semua informasi tentang kunci iblis dan Gungnir, sementara lawannya meminta agar Oda bersumpah untuk menjadi bagian dari Gungnir dan taat kepada mereka jika dia menang. Setelah disetujui oleh Korchia, mereka kemudian mulai mengucapkan sumpah iblis, dan dengan begitu permainan pun resmi dimulai. Nikiatin, Epshimir, Orkizomeso. ハンドレッドコンテスト。 Kali ini, mereka akan memainkan sebuah permainan di mana setiap peserta akan memperebutkan total 100 koin emas dari Korchia, dan mereka akan bertaruh dengan menggunakan 5 jenis pion yang mereka miliki. Setiap bidak pion memiliki levelnya masing-masing dengan kekuatan level paling tinggi yaitu Raja, di bawahnya Jenderal, lalu nomor 3 Ksatria, keempat Tentara, dan yang paling rendah adalah Rakyat Jelata dengan kemampuan spesial yaitu mengalahkan Raja. Gampangnya seperti Sweet biasa, tapi bedanya ada 5 bidak pion, di mana nantinya di setiap babak, para pemain diminta menurunkan salah satu pion mereka untuk diadu, dan yang levelnya lebih tinggi akan memenangkan babak tersebut. Sebagai tambahan, setiap pemain juga diberikan kristal peningkat yang bisa mereka gunakan sekali dalam permainan untuk memberikan buff peningkatan level kepada pion yang sedang mereka gunakan. Misal, Rakyat Jelata yang harusnya kalah dengan Tentara, jika diberi kristal peningkat, maka dia akan naik setingkat dan imbang melawan Tentara yang berada satu tingkat di atasnya. Di sini belum apa-apa, Seinya sudah belagak bego dengan sengaja pura-pura merusak salah satu pion untuk mengetahui sebatas mana yang bisa dilakukan oleh para peserta, di mana untuk orang-orang dengan IQ tinggi seperti mereka, banyak info yang bisa didapatkan hanya dari gerakan random yang tiba-tiba seperti ini. さすがコルチ、寛大だね。 Babak pertama pun dimulai dengan taruhannya adalah 7 koin, di mana di awal babak, kebanyakan orang seharusnya akan membuang bidak terlemah yaitu Tentara satu tingkat di atas Rakyat Jelata untuk mengamankan kartu serangan mereka masing-masing, mengingat bidak Rakyat Jelata bisa digunakan untuk mengalahkan bidak Raja yang merupakan bidak terkuat.
1回戦は引き分け。 Lanjut ke babak kedua, kali ini nilai taruhannya langsung 42 koin, hampir setengah dari jumlah koin yang ada. Artinya siapapun yang memenangkan babak ini kemungkinan besar akan menjadi pemenang dari permainan tersebut, kecuali jika hasilnya seri karena koin yang mereka pertaruhkan akan hangus seperti di babak pertama. 93枚の過半数は47枚。そうなると使用すべき駒は Menyadari hal itu, Oda pun mulai memperhitungkan untung rugi dalam menggunakan setiap bidak pion yang ada dengan sangat hati-hati. Sampai akhirnya pilihan yang paling masuk akal adalah bidak jenderal, karena kalau dia langsung mengeluarkan bidak raja sekarang akan sulit untuk mengejar di saat-saat terakhir permainan. Dan seketika konsentrasinya langsung buyar ketika lawannya tiba-tiba menawarkan untuk bermain seri dalam babak tersebut. 勝負をじっくり楽しむ Di sini lawannya menawarkan untuk sama-sama mengeluarkan bidak ksatria karena menurutnya tidak ada gunanya mereka saling menebak isi pikiran satu sama lain sekarang dan menentukan permainan dengan menggunakan 3 bidak terakhir. Orang itu berkata kalau dia akan memperlihatkan pionnya sebelum jalan dan berharap Oda juga akan melakukan hal yang sama. どうしますか Sempat terjadi keributan di bangku penonton saat Yuki tiba-tiba menampar Seinya karena dari tadi dia terlalu berisik. Bahkan sampai tidak sengaja menyenggol Oda, di mana hal itu menurutnya akan mengganggu konsentrasi para pemain. Untungnya Seinya tidak terlalu menganggap serius perbuatan Yuki dan langsung menuruti perkataannya. ユッキーって呼ぶね。よろしく。あなたの提案に さあ Meskipun sudah curiga kalau lawannya mungkin akan menggunakan kemampuan spesialnya, entah pasrah atau gimana, Oda berkata kalau dia setuju dengan usul orang itu dan memperlihatkan kalau dia juga akan menggunakan bidak ksatria. 約束通り私がナイト Tapi mengingat nilai koin pertaruhan yang lumayan banyak, di sini Oda berpikir untuk menggunakan kristalnya dan meningkatkan level bidaknya agar dia bisa memenangkan babak tersebut. Namun yang terjadi adalah 存分に戦え。 sebagai penonton, awalnya Yuki mengira kalau lawannya Oda juga sama-sama menggunakan kristal peningkat. Tapi anehnya, kristal miliknya masih utuh karena ternyata dia menggunakan kemampuan spesialnya yang mampu memanipulasi bentuk suatu objek. Dan di permainan ini, dia mengubah bentuk bidak jenderal seolah menjadi pion ksatria yang berada satu level di bawahnya sehingga Oda pasti akan kalah jika tidak menggunakan kristal miliknya. Namun saat hasilnya seri pun, dia tetap diuntungkan karena masih memiliki kristal peningkat yang belum terpakai, kartu as mutlak yang bisa digunakan untuk unggul di babak selanjutnya. 分かっていただく Dengan skor yang masih seri, mereka lanjut ke babak ketiga dengan taruhan senilai 30 poin yang artinya ini akan menjadi babak penentuan karena sisa poin tidak lebih dari 30. Dimana sudah bisa dipastikan lawannya Oda akan menggunakan pion raja plus kristal yang hanya bisa dikalahkan oleh bidak rakyat jelata plus kristal juga, dan berhubung kristal Oda sudah terpakai, orang itu jadi sangat pede akan memenangkan permainan ini. 死ぬまで私の勝ちだチェックメイトだ。よって Tanpa diduga, Oda berhasil menang di babak tersebut dengan menggunakan pion rakyat jelata plus kristal yang otomatis mengalahkan bidak raja plus kristal milik orang tersebut karena ternyata selama permainan, Oda diam-diam sudah menyusun rencana untuk mengelabui lawannya. 争奪のルールを聞いた時俺は嘘だだったら2回戦で Jadi sedari awal permainan, Oda sudah melakukan beberapa kali percobaan mencari celah untuk mengetes aturan main Korgia yang mungkin bisa dia eksploitasi dan menemukan jika yang membuat bidak-bidak tersebut tampak berbeda hanyalah bentuk mahkotanya. So dia pun menggunakan sedikit cara kekerasan dengan menyuruh Seinya diam-diam mencoplok mahkotanya dan mengganti antara bidak ksatria dan jenderal di permainan kedua, di mana dia lalu berpura-pura menggunakan kristalnya yang padahal itu hanyalah sebuah permen. に返してくれることも1回戦でダイヤを使ったと思わせるために Dan saat lawannya lengah, merasa sudah di atas angin, saat itulah Oda menggunakan kristalnya yang membuat lawannya memperlihatkan ekspresi di mana dia tidak menyangka Oda akan mengotak-atik barang-barang milik iblis.
Dia tidak tahu siapa sosok yang menjadi lawannya kali ini, di mana di permainan sebelumnya saat Oda melawan Seinya, orang-orang ini bahkan mengurak-urak kartu sesuka hati mereka sampai-sampai tidak bisa dikenali. 冠の部分以外全て同じに見える。 Dan seperti biasa, ada hutang yang harus dibayar pada setiap akhir permainan. Namun sebelum Oda mendapatkan informasi mengenai Gungnir dan kunci iblis dari lawannya, orang itu mendadak linglung dan langsung hilang ingatan. Bukan karena kena tilang, kemungkinan sebelumnya dia telah kalah di permainan Akuma G melawan Hoshin, di mana Hoshin bertaruh untuk membuat orang itu menjadi seperti robot untuk diperbudak dan mengabdi kepada organisasi Gungnir. 白紙に逆戻りってことだよ。 Sementara itu, Saito yang masih sibuk kesana kemari mencari investor untuk mengembangkan Orochi, sebenarnya dia sempat menemukan titik terang saat sebuah perusahaan berniat untuk membantunya. Namun saat dia mendengar kalau perusahaan itu berniat untuk full mengambil alih Orochi darinya, Saito terpaksa menolak tawaran tersebut karena Orochi sudah seperti anak kandungnya sendiri yang dia rawat dari bayi bersama Yuki, meskipun posisinya saat itu benar-benar sedang BU. So dalam keadaan lemes gak punya duit, pay letter juga sudah diblok, Saito hanya bisa pasrah dan berjalan luntang-lantung pulang dengan tatapan kosong. Bahkan saat dirinya tidak sengaja menabrak preman, dia sama sekali tidak bereaksi hingga membuatnya kemudian dipukuli oleh preman-preman tersebut. Namun seperti pepatah mengatakan, di balik setiap kesulitan pasti ada kesulitan-kesulitan lain dan sambat dari teman-teman yang sudah mengincar, di mana saat itu juga di hadapannya muncul sesuatu yang sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya. Kembali ke Oda yang masih bersama dengan Seinya, di mana tiba-tiba mereka mendapat undangan dari organisasi Gungnir yang mengadakan turnamen untuk para pemegang kunci iblis. Meskipun dia sadar kalau turnamen itu kemungkinan adalah salah satu cara Gungnir mengumpulkan kunci-kunci iblis yang tersisa, namun tanpa ragu, Oda langsung menerima undangan tersebut karena hanya dengan begitu dia merasa bisa lebih dekat dengan tujuannya, yaitu menghancurkan Gungnir untuk membalaskan perbuatan Hoshin. よく親父の言葉を答えはとっくに決まってる。 Dari sana, Oda lalu mendatangi lokasi penjemputan undangan yang dia terima dan diminta untuk meminum sesuatu sebelum mereka berangkat. Seketika itu juga, Oda langsung liut, pingsan, dan begitu tersadar, dia sudah berada di tengah hutan antah berantah sendirian. Setelah menelusuri tempat itu, Oda kemudian sampai di sebuah rumah yang disiapkan oleh organisasi Gungnir, di mana Seinya dan beberapa orang lain yang juga menjadi peserta turnamen sudah lebih dulu ada di sana. Yang membuat Oda kaget, Saito ternyata juga ikut datang ke tempat itu, padahal setahu dia Saito tidak memiliki kunci iblis. 一人出場者が到着したよ。そんな。さあ戦うがいい。究極の悪魔ゲームの始まりだ。 Tidak berselang lama, Hoshin muncul dan memperkenalkan diri kepada para peserta sambil menjelaskan aturan main turnamen tersebut. Dia mengatakan kalau ada 49 kunci yang akan diperebutkan di seluruh dunia dan para peserta akan mempertaruhkan nyawanya dalam setiap permainan iblis di turnamen itu. Intinya, Hoshin menyuruh mereka untuk mempertaruhkan hak hidup pada setiap permainan. Dengan kata lain, siapapun yang kalah akan menjadi budak dari pemain yang menang. 俺だって。僕だと思うけどね。 1回戦の組み合わせを決めます。 Sebelum babak pertama dimulai, para peserta diminta mengambil kartu untuk menentukan lawan bermain mereka. Oda mendapat kartu skop dan harus berhadapan dengan Yukari, mbak-mbak idol yang sebelumnya kabur dari tempat Seinya. Saito mendapat kartu kencong dan harus berhadapan dengan seorang psikolog bernama Sunichiro. Lalu yang mendapat kartu keriting adalah seorang YouTuber bernama Asai dan top global catur Jepang bernama Mori. Sementara Seinya yang memegang kartu cinta belum ada pasangannya karena satu peserta lagi masih OTW ke tempat itu. 1時間後に行う。目を変えるつもりで頑張ります。
Di leg pertama, yang akan bermain adalah Oda versus Yukari dan Saito versus psikolog, di mana kedua partai itu akan memainkan game yang sama, yaitu petak umpet koin yang masing-masing dipimpin oleh Gado dan Corgia. Sebelum permainan dimulai, Oda juga sempat bertanya kepada Gado bagaimana Saito bisa tiba-tiba memiliki kunci iblis, dan di sini dia akhirnya tahu kalau Gado lah yang sengaja menjatuhkan kunci iblis itu untuk Saito. 斎藤ウイの前に悪魔の影とことん楽しませてくれる Seperti biasa, setelah mengucapkan sumpah iblis, Gado lalu menjelaskan aturan permainan yang kurang lebih sama seperti main petak umpet tapi menggunakan koin. Yang jaga harus menebak keberadaan koin yang disembunyikan oleh lawannya di antara 6 meja. Tebakan satu meja bernilai 100 poin, sementara 5 meja 10 poin. Intinya, semakin sedikit jumlah meja yang ditebak dan semakin jitu tebakannya, maka semakin besar poin yang akan didapatkan. カンパナイスまずは隠蔽役コインを隠せ Di babak pertama, Oda yang harus jaga terlebih dahulu, di mana dia bisa memanfaatkan setiap kondisi untuk mengidentifikasi setiap titik buta dari perspektif si penjaga. Sementara Yukari yang menyembunyikan koinnya, dia menghampiri setiap meja satu persatu kecuali meja nomor 6. Karena hal itulah, Oda lalu berpikir kalau Yukari sedang mencoba untuk mengecohnya, sehingga dia menebak kalau Yukari menyembunyikan koinnya di meja nomor 6. 6番のテーブルだけは決して見ようとしなかった俺は6番テーブルを指定する不正解だ Namun, Yukari ternyata hanya berpura-pura polos untuk mengecoh Oda dan membuatnya berpikir kalau dia benar-benar menyembunyikan koinnya di meja nomor 6, di mana cara itu ternyata berhasil dan membuat Oda gagal menebak di kesempatan pertamanya. それがアイドル。次は隠蔽役小田照朝 Lanjut, giliran Oda yang harus menyembunyikan koinnya, dan seperti permainan-permainan yang sudah dia mainkan sebelumnya, Oda kembali mengacak-acak properti permainan, menggeser meja, mengubah posisi nomor antar meja, dan melemparkan koinnya ke bawah meja nomor 4 begitu saja secara terang-terangan. まだ隠してなかった。工作完了だ Yukari berpikir kalau Oda sengaja melakukan hal itu karena dia telah menukar nomor meja 4 dari posisi aslinya, sehingga jika Yukari menjawab sesuai dengan apa yang dia lihat, mungkin jawabannya akan salah. Untuk memastikan hal itu, dia lalu bertanya kepada Gado mengenai aturan posisi meja, namun Gado mengatakan kalau nomor yang sekarang ada di atas meja sudah valid. Artinya, seberapapun posisinya diubah, yang berlaku tetaplah nomor yang terakhir ada di atas meja tersebut. 指定は4番。不正解だ何言ってんの？ Setelah mendengar penjelasan Gado, Yukari tanpa ragu langsung menjawab meja nomor 4. Namun jawabannya tetap salah karena ternyata Oda menggunakan 2 koin karena kebetulan dia juga memiliki koin uang pecahan yang mirip dengan koin yang asli yang dia sembunyikan di meja nomor 1. Hal itu pun sekaligus menjelaskan perbedaan level pengalaman yang ada di antara mereka berdua. やっぱり強い。 Lanjut ke babak kedua dengan perolehan poin sementara masih 0-0. Sekarang giliran Yukari yang harus menyembunyikan koinnya, dan kali ini gerakan Yukari terlihat aneh dan dia hanya mendekati meja nomor 4, 5, dan 6, di mana hal itu membuat Oda pun merasa ada yang ganjil karena Yukari akan rugi sendiri jika dia menebak 3 nomor meja tersebut. 工作完了。悪魔の能力を使った？ Namun sebelum Oda menjawab, Yukari menjelaskan kalau dia baru saja menggunakan kekuatan iblisnya, yaitu kembaran tak kasat mata yang membuatnya bisa membuat bayangan dirinya sendiri tanpa bisa dilihat oleh orang lain. Artinya Yukari bisa saja menyembunyikan koin itu di meja manapun tanpa diketahui oleh Oda. So karena nggak mau terlalu pusing mikir, Oda langsung menjawab nomor meja 1, 2, dan 3 karena paling tidak dia punya kesempatan 50-50 untuk menebak dengan benar. Sayangnya jawaban Oda ternyata masih tetap salah karena Yukari hanya bersandiwara untuk mengelabui Oda. 不正解だ正解は4番だ Lanjut lagi, giliran Oda yang kali ini menggunakan kemampuan iblisnya untuk mengalihkan perhatian Yukari dengan menjatuhkan sebuah benda di meja paling ujung. Lalu begitu Yukari mengalihkan pandangannya, Oda langsung menyembunyikan koinnya sehingga Yukari sama sekali tidak punya petunjuk yang bisa dia gunakan untuk menebak. 運を手に入れた。3。答えろ
Akhirnya hanya dengan mengandalkan keuntungan, Yukari memutuskan untuk cap cip cup menggunakan sebuah dadu dan menebak 4 meja sekaligus. Dengan begitu dia berharap bisa mendapat sedikit poin dan menekan Oda di putaran selanjutnya. ではラスト正解だ完全に追い込まれたな悪いが勝たせてもらう